Ada satu sharing lagi sedikit. Planning itu tema kita ya. Salah satu kunci sukses itu kita harus dalam menghadapi segala sesuatu yang besar, terutama kita harus persiapan, perencanaan. Planning. Sukses itu bisa untuk segala macam ya, bisa sukses untuk menyongsong new normal, bisa juga para pejuang UTBK, ini musimnya orang ujian PTN, sukses mencapai cita-cita. Dari kapan sebetulnya perencanaan itu harus dilakukan? Yang sukses itu kebanyakan dari kecil, dari anaknya masih kecil, dia lakukan perencanaan. Paling telat itu dari SMP, loh, kayak gitu. Persiapannya amat jarang. Mungkin ada 1, 2, tapi sangat jarang, mungkin juga tidak ada. Persiapannya itu mendadak. Yang gagal, ada yang gagal itu juga sama. Persiapan awalnya asal-asalan, gagal baru nyadar, oh ternyata yang sukses persiapan, saya kurang persiapan nih. Wah, dia merenungkan, kemudian setelah gagal setahun dia persiapan lebih sistematik, lebih terstruktur, masif dan sistematik. Wah, kayak pemilu ini jadinya ya kan. Nah, setelah itu ujian lagi, alhamdulillah berhasil ya kan. Jurusan sastra India, wah, lumayan ya kan. Gimana sih caranya supaya konsisten? Biasanya satu kunci, ada motivasi. Si Butet termotivasi, pengen jadi dokter. Karena apa? Termotivasi, terinspirasi dari keluarga besarnya. Bapak ibunya dokter, om tante-tantenya dokter. Wah, dia jadi terinspirasi. Saya juga mau jadi dokter. Nah, si Ucok nih contoh yang lain lagi. Terinspirasi juga oleh keluarga besarnya. Omnya tipes, saudara-saudaranya cacingan. Wah, ada lagi yang tante-tantenya, keponakan, sepupu, TBC. Wah, penyakit kok berjamaah. Dia jadi terinspirasi, pengen jadi dokter. Pokoknya saya harus jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter, minimal jadi mantri lah, boleh. Mantri sunat, gitu ya kan misalnya. Nah, dengan inspirasi ini, maka persiapan, perencanaan, jungkir balik itu terasa jadi meaningful. Karena meaningful dia bisa konsisten terus walaupun mungkin sempat jadi kena metro mini dulu, sopir bajai, kedokteran akhirnya alhamdulillah ya kan. Bisa juga udah persiapan seperti itu gagal karena apa, rezeki ada yang ngatur ya kan. Tapi kansnya itu lebih besar kalau yang punya motivasi, perencanaan konsisten, persiapan konsisten, lebih besar kansnya untuk berhasil daripada yang tidak. Kita ngeliatnya bagaimana sih orang tuh kalau nggak ada motivasinya. SMP diajarin bahasa Inggris, SMA diajarin bahasa Inggris, cita-citanya cuma pengen jadi tukang gorengan. Jadi why, kenapa harus belajar bahasa Inggris ya kan. Tapi sebaliknya nih, biarpun anak dari Jombang, kalau direncanakan, dipersiapkan dari kecil, dia bisa lancar bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, Jerman, drama Korea, bahkan bisa. Minimal dia bisa bahasa Madura, ya kan. Dorma ini dia. Jangankan lolos untuk UTBK, memperpanjang STNK aja dia bisa. Loh, sama-sama ada K-nya ini. Jadi ya, wahai para pejuang UTBK, silahkan dipikir. Para saingan di luar sana itu yang top itu kerja keras, perencanaan yang keras, perencanaan yang matang, belajar, motivasi dari kecil, kepinter, perencanaan. Kalau Anda nggak pakai persiapan, nggak pakai perencanaan, nah gimana? Kecil pasti peluangnya untuk terus berat ya kan. Demikianlah ya, semoga para pejuang UTBK semuanya yang nonton video ini bisa keterima di top school, minimal sastra India ya kan. Nehi itu, atau ya prodi peternakan buaya air keruh, wah misalnya ya kan. Ada sih orang yang motivasinya beda, pikirannya beda, yang penting kan jadi anak soleh. Tapi kembali lagi sama juga ya kan. Oke, memang nggak semua orang visinya harus tembus UTBK, enggak, itu silahkan aja ya, tiap orang beda-beda. Tapi bahkan untuk menjadi anak soleh ya, itu juga perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Ini sebetulnya porsinya para ustadz, tapi ya udahlah. Anak-anak yang hafal Quran, nah
silahkan dilihat. Itu juga nggak ujuk-ujuk, pakai perencanaan, pakai persiapan, planning, sama. Kebanyakan ya anak-anak yang hafal Quran itu dirancang, dipersiapkan dari kecil, bahkan masih bayi diperdengarkan ayat-ayat Quran, gitu. Diperdengarkan dangdut koplo, hasilnya bisa beda, mengikut, ya kan. Kebayang nggak sih kalau udah terlanjur nenek-nenek baru belajar Quran, 80 tahun, 90 tahun, baru belajar Quran, loh, perasaan Quran kok sekarang jadi banyak fotonya ya. Wah, nah itu bukan Quran, nah itu buku resep masakan loh. Kacau ya kan. Oh pantesan mata nenek buram, makanya nih kacamata dipakai. Kok pakai kacamata malah jadi gelap ya? Nah itu mah bukan kacamata, kaca spion loh, malah keliru gitu kan, repot ya kan. Seperti itulah kalau dari lama, dari masih kecil, dari masih muda bisa, tapi kalau udah keburu nenek-nenek masih bisa juga sih, masih bisa. Walaupun udah nenek-nenek, kalau udah pakai perencanaan yang sistematik, masif dan terstruktur, wah, bisa dia menghafal Quran, ya kan, minimal mengajar kulhu, ya kan. Atau bisa juga jadi stres, gurunya yang stres. Hal-hal yang lain sama nih, kembali lagi, mau bakti sama orang tua, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk, dari kecil harusnya dibina, ya kan. Kan udah dibilang nggak boleh sama orang tuanya, bilang tapi ada kita lihat punya sama ibunya tuh anak marah-marah, bentak-bentak, nggak karuan, didiemin aja loh. Ini nggak boleh, ya kan. Seharusnya dari kecil sudah direncanakan untuk menjadi anak soleh. Kecil nggak boleh dia bentak-bentak ibunya, nggak boleh didiemin aja. Di sini nggak ada, di sana di benua Antartika, orang mau zakat, orang mau haji, kelak di kemudian hari, pas kecil harusnya dipersiapkan, kan itu kewajiban anak soleh, ya kan. Harusnya disiapkan dari kecil sejak dini, sehingga anak-anak itu menjadi top, masuk top school, lulus UTBK, punya bisnis yang besar, akhirnya bisa bayar zakat yang banyak, naik haji, menghajikan orang rame-rame, alhamdulillah. Bakti sama orang tuanya juga happy lah. Karena apa? Karena planning, persiapan yang matang, ya kan. Sukses dunia akhirat, amin. Memang ya, rezeki itu di tangan Allah, tapi kalau nggak persiapan terus terlanjur jadi pegawai honorer cadangan, wah susah lah. Mau bayar zakat, gimana mikir zakat sama haji, cicilan koperasi ini bagaimana loh, repot lagi kalau levelnya seperti itu, ya kan. Nah, ini Pak Ustadz sih sebenarnya yang bagiannya, wahai orang-orang beriman, kan gitu kata Pak Ustadz, ya kan. Kutiba alaikum, nah ada kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk berperang loh. Kalau puasa bolak-balik disebut, tapi kalau diwajibkan atas kamu berperang, gak pernah disebut-sebut lah. Sekolah-sekolah yang dia bilang sebagai sekolah Islam terpede nggak mengajarkan untuk berperang. Kiai-kiai dakwah 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Kewajiban puasa tuh kalau bulan Ramadan sehari bisa 3 kali dia sebutkan ayatnya. Tapi kewajiban berperang nggak pernah disebut-sebut sama sekali. Padahal kutiba alaikum sama diwajibkannya. Tapi ini nggak disebutkan. Oke lah, perang memang nggak boleh asal-asalan, ya kan. Tapi minimal kalau memang kewajiban, ada persiapannya loh, militansinya. Wah, bersaing UTBK berani, siap, perang aja berani, ya kan, wajib. Masa untuk UTBK aja gak berani. Sekolah Islam terpede, kewajiban gak diajarkan, dilewat begitu aja, nggak pernah didakwakan. Ini nah, ya kan. Tapi di Indonesia nggak ada, adanya di sana benua Antartika, Indonesia nggak ada, ya kan, alhamdulillah, iya kan, kayak gitu. Jadi kembali lagi, planning itu salah satu kunci sukses. Perencanaan, persiapan. Untuk persiapan supaya bisa jangka panjang, motivasi,
demikianlah, semoga para pejuang UTBK sekalian sukses dalam kehidupan yang sekarang dan di hari kemudian.